Perkenalkan, nama saya salah satu Bundayani Janata, kelas 10 MA nomor 20. Saya akan membacakan judul e-book My Story. Ketika suatu hari kami mendapatkan informasi dari sekolah tentang program study tour. Kami senang sekali. Rencana study tour akan dilaksanakan bulan depan, atau tepatnya tanggal 19 Maret 2019. Dengan berbagai objek wisata yang ditawarkan oleh sekolah. Terdapat 3 objek wisata, yaitu Kota Batu Malang, Kota Jakarta Bandung, dan Kota Bali. Namun dari 3 pilihan tersebut, siswa hanya diperbolehkan memilih salah satu objek wisata tersebut. Sebelumnya, siswa mendapatkan sebuah kertas pemberitahuan tentang study tour yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Kertas tersebut untuk diberikan kepada orang tua atau wali murid. Orang tua atau wali murid mendapatkan undangan untuk bermusyawarah tentang program study tour tersebut pada tanggal 23 Februari 2019. Ketika tanggal 23 Februari 2019 tiba, para orang tua atau wali murid mendatangi sekolah untuk bermusyawarah. Pada saat itu, satu persatu orang tua wali murid memasuki ruangan yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Orang tua atau wali murid serta pihak-pihak dari sekolah sedang bermusyawarah. Banyak orang tua atau wali murid yang berpendapat bahwa objek wisata Kota Bali terlalu berbahaya bagi siswa, dikarenakan kondisi di daerah Kota Bali dan sekitarnya sering terjadi bencana alam, yaitu gunung meletus. Tinggal 2 pilihan objek wisata lagi, yaitu Kota Jakarta Bandung dan Kota Batu Malang. Tetapi kebanyakan orang tua atau wali murid memilih objek wisata Kota Batu Malang dengan alasan objek tersebut tempatnya jauh lebih dekat daripada objek wisata Kota Jakarta Bandung dan Kota Bali, serta biayanya yang terlalu memungkinkan. Pada suatu itu juga, siswa dan orang tua atau wali murid memilih pemilihan objek study tour. Pemilihan objek study tour tersebut tergantung terhadap suara siswa dan orang tua atau wali murid dengan suara paling banyak. Suara paling banyak yaitu pada objek wisata Kota Batu Malang yang mendapatkan 46 suara, sedangkan objek wisata Kota Bali mendapatkan 15 suara, dan objek wisata Kota Jakarta Bandung mendapatkan 29 suara. Pada saat itu juga sudah ditetapkan bahwa study tour akan dilaksanakan di Kota Batu Malang. Orang tua atau wali murid diberikan waktu 2 minggu untuk membayar biaya study tour. Waktu 2 minggu sudah berlalu, para orang tua atau wali murid sudah membayar lunas biaya tersebut. Sebelum hari keberangkatan, di sini saya akan menceritakan masa di mana saya dari ujian nasional atau yang disebut UNBK, ujian nasional berbasis komputer, sampai masuknya saya di SMK Negeri 1 Ponjong. Langsung saja saya mulai ceritanya. Saat pembagian kartu ujian di SMP N2 Ponjong, saya dan teman-teman saya mengharapkan kalau kita semua masuk sesi 1. Tetapi itu semua tidak terjadi. Saya dan teman-teman saya pisah. Ada yang sesi 1 sampai sesi 3, dikarenakan komputer kurang dan siswa-siswi terlalu banyak sehingga komputer tidak cukup. Hari pertama ujian saya merasa takut, tegang, dan hati pun deg-degan walaupun SD dulu pernah ujian nasional juga, tetapi rasa itu muncul dan terulang kembali. Saya mendapatkan sesi 3, yaitu masuk jam 1 siang sampai jam 4 sore. Saya dan teman-teman saya pisah. Saya ingin masuk pagi, tapi apalah daya, saya kedapatan sesi 3. Tapi nggak apa-apalah, intinya saya bisa mengikuti UNBK tersebut. Jam 12.45 saya berangkat ke sekolah. Sesampai saya di sekolah, saya dan teman-teman saya membuka buku bahasa Indonesia.
untuk mempelajari lagi mata pelajaran tersebut. Saya dan teman-teman saya belajar di perpustakaan sekolah. Bel masuk pun telah dibunyikan. Semua siswa dan siswi kelas 9 pun berbaris di depan ruangannya masing-masing. Saya dan teman-teman saya pun turun ke bawah untuk berbaris dan mengikuti ujian tersebut. Saya dan teman-teman berbaris paling belakang. Setelah baris pun siswa-siswi diperiksa kepada pengawas. Diperiksa membawa kartu ujian apa tidak. Saya dan teman-teman saya masuklah saya ke dalam kelas. Di situ rasa grogi muncul kembali. Tetapi saya lawan rasa grogi dan rasa takut itu. Duduk di tempat masing-masing dan di situ ada satu kejadian. Satu komputer teman saya error. Untung saja dia belum mengisi soal-soal tersebut. Dan saya pun mulai mengerjakan soal tersebut 1-50 soal dengan percaya dirinya. Saya isi semua soal tersebut. Ada beberapa soal yang saya kurang mengerti, tapi saya percaya diri dengan jawabannya saya sendiri. Bel pulang pun telah dibunyikan. Siswa-siswi bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Siswa dan siswi pun pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi saya dan teman-teman saya tidak langsung pulang, dan saya dan teman-teman saya saling bertukar cerita tentang ujian nasional berbasis komputer tersebut. Hari kedua, 3, dan hari keempat pun terus berjalan. Hari keempat, di mana teman-teman dan saya merasa sedikit lega dengan UNBK. Setelah selesai UNBK selang 3 hari, siswa-siswi kelas 9 melanjutkan lagi ujian sekolah atau yang disebut USBN. USBN semua mata pelajaran dan USBN pun berjalan selama 7 hari. Selesai USBN, saya dan siswa-siswi SMPN 2 Ponjong dan wali kelas membahas lagi tentang study tour kami. 9 hari menjelang keberangkatan kita untuk study tour, kita diberi bimbingan oleh pihak-pihak dari sekolah. Kami semua sudah tidak sabar untuk study tour ke kota Batu Malang, karena ini adalah pengalaman pertama kami berlibur sambil belajar bersama teman-teman setelah 3 tahun lamanya. Sekarang kurang 2 hari lagi keberangkatan kita untuk study tour. Di hari ini, tepatnya tanggal 17 Maret 2019, kami mendapatkan bimbingan terakhir untuk program study tour. Karena besok kami mendapatkan libur untuk mempersiapkan keberangkatan kami pada malam hari. Selaginya kami mendapatkan liburan, kami mulai menyiapkan barang-barang yang akan kita bawa. Malam hari nanti berbagai barang kami masukkan ke dalam tas. Seperti makanan ringan untuk dimakan saat di perjalanan. Baju-baju serta seragam biru putih dipakai saat kami mulai memasuki objek wisata Jatim Park 2. Hanya barang-barang itu yang kita bawa. Jam telah menunjukkan pukul 18 atau jam 6. Kami sudah berkumpul di area sekolah untuk menunggu keberangkatan kita dengan menaiki sebuah bus. Hampir 1 jam kami menunggu bus tersebut. Akhirnya bus tersebut tiba. Kami mulai memasuki bus dan menata barang-barang kami di bagasi bus. Bus mulai berangkat pukul 19.12. Di dalam perjalanan tidak ada kata sepi, karena kami bernyanyi dan bersenang-senang hingga larut malam. Pada pukul 4 pagi kami sudah sampai di kota wisata Batu Malang. Pertama kami tiba di rest area, kami mulai mandi dengan bergantian. Membutuhkan waktu lama untuk kita mandi, karena kami harus mengantri terlebih dahulu. Dikarenakan kamar mandi yang disediakan hanya terbatas, hampir setengah jam kami mengantri, akhirnya kami bisa mandi. Setelah mandi, kami beristirahat sejenak sambil melepas lelah. Karena di samping rest area tersebut terdapat pemandangan gunung berapi, kami menyempatkan untuk berfoto-foto.
Tiba-tiba kami dihampiri oleh pemandu wisata yang memberitahu kita agar kita segera makan. Sehabis makan, kami menuju tempat wisata yang pertama, yaitu labirin. Jalan menuju labirin sangatlah indah, terdapat pohon-pohon pinus yang sangatlah banyak sehingga kita bisa merasakan kesejukannya. Sampailah kita di labirin. Di labirin kita bisa bersepeda, melihat-lihat pemandangan yang sangat indah. Tidak hanya itu, di labirin terdapat berbagai macam permainan, seperti memanah, menembak, dan yang paling seru adalah kita diarahkan oleh pemandu wisata untuk membuat kelompok. Terdapat 9 kelompok, satu kelompok berjumlah 10 orang. Setelah itu kami memulai permainan dengan satu orang dalam kelompok mengarahkan 9 orang yang lainnya yang berada sama pada kelompok tersebut agar bisa melewati jalan-jalan yang sulit untuk mencapai titik tengah dari labirin tersebut. Sangatlah menyenangkan bagi kami. Kami menjadi sangat dekat dan lebih menjaga kekompakan. Bukan masalah menang atau kalah, yang terpenting bagi kami adalah kekompakan dan semua orang yang merasa senang. Setelah itu kami menuju bus dan kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju objek wisata yang kedua, yaitu air terjun Koban Rondo yang letaknya searah dengan labirin. Jalan menuju air terjun Koban Rondo sangatlah menakutkan. Jalan tanjakan yang berliku-liku sangatlah menakutkan. Air terjun Koban Rondo merupakan air terjun yang terletak di Kecamatan Pujon, Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Air terjun ini mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Akses yang paling mudah adalah melalui jalan raya dari Malang ke Batu, dari sebelah timur, atau dari Kediri ke Pare menuju Malang dari arah barat. Perjalanan menuju air terjun Koban Rondo hanya membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit dari labirin. Sesampainya di air terjun Koban Rondo, perjalanan yang menakutkan sudah terbayar dengan keindahan air terjun tersebut. Lokasi wisata Koban Rondo terlihat ramai. Sejumlah wisatawan tampak asik menikmati pemandangan air terjun di lokasi tersebut. Koban merupakan kata lain dari air terjun, sementara Rondo berarti janda. Karena namanya itu, air terjun yang ada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang itu syarat dengan legenda yang berkembang di tengah masyarakat setempat. Berawal dari sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan suaminya Raden Baron Kusuma dari Gunung Anjasmara. Setelah usia pernikahannya mencapai 36 hari atau dikenal dengan istilah selapan, Dewi Anjarwati mengajak suaminya berkunjung ke Gunung Anjasmara. Sempat dilarang pergi oleh orang tuanya, tetapi keduanya bersikeras melanjutkan keinginannya. Hingga akhirnya, sesampainya di tengah jalan, pasangan suami istri itu bertemu dengan Joko Lelono. Joko Lelono yang tidak jelas asal-usulnya terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati dan berusaha untuk merebutnya dari tangan Raden Baron. Perkelahian pun terjadi. Raden Baron lalu meminta agar Dewi Anjarwati disembunyikan di tempat yang ada di air terjunnya. Sementara itu, perkelahian sengit selama 3 hari, 3 malam terjadi antara Joko Lelono dan Raden Baron, hingga akhirnya keduanya sama-sama meninggal. Sejak saat itu, Dewi Anjarwati berstatus janda atau rondo. Air terjun tempat Dewi Anjarwati menunggu suaminya itu pun diberi nama Koban Rondo, yang artinya air terjun janda. Konon, batu besar yang ada di bawah air terjun itu merupakan tempat duduk Dewi Anjarwati sembari menunggu suaminya. Kini lokasi air terjun yang ada di dalam kawasan perhutani itu menjadi lokasi wisata yang digemari masyarakat. Kami mulai berjalan sambil melihat sekeliling yang terdapat banyak sekali toko-toko yang menjual barang-barang khas Batu Malang dan khas air terjun Koban Rondo. Kami terkejut dengan sekelompok monyet-monyet yang menghampiri kami, tetapi pemandu wisata berkata bahwa monyet-monyet tersebut tidak akan mengganggu kita jika kita tidak mengganggu mereka. Kami melanjutkan perjalanan dengan mendekati air terjun Koban Rondo. Di area tersebut
pengunjung tidak diperbolehkan untuk berenang karena kedalamannya air terjun Kopan Rondo memiliki ketinggian 1135 meter di atas permukaan laut. Air terjun ini memiliki ketinggian 84 meter dengan debit air berkisar antara 90 liter per detik pada musim kemarau sampai dengan 150 liter per detik pada musim penghujan. Sambil melihat pemandangan, kita menyempatkan untuk foto bersama. Tak terasa hampir 3 jam kami di air terjun Kopan Rondo. Kami mulai meninggalkan area tersebut. Saat hampir memasuki bus, kami menyempatkan untuk membeli oleh-oleh khas air terjun Kopan Rondo. Terdapat banyak sekali pilihan seperti cendera mata, baju-baju, dan lain-lain. Kami langsung membelinya dan bergegas menuju ke bus untuk melanjutkan perjalanan ke objek wisata yang ketiga, yaitu Batu Naik Spektakuler. Batu Naik Spektakuler adalah sebuah lokasi wisata yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. BNS hanya beroperasi pada malam hari. BNS berada dalam grup Jatim Park Group. BNS memiliki sebuah area penampilan multimedia dengan panjang layar 50 meter yang diklaim sebagai yang terpanjang di Indonesia. Kami menikmati berbagai wahana yang disuguhkan. Banyak wahana yang disuguhkan seperti Spectacular Show, merry-go-round, lampion garden, bioskop di rumah kaca, rumah hantu, karaoke keluarga, go-kart, dan masih banyak lainnya. Tetapi kami hanya menaiki beberapa wahana dikarenakan waktunya sudah menjelang malam. Kami harus langsung bergegas menuju ke bus dan melanjutkan perjalanan. Hotel yang kita inapi bernama Batu Parasit Resort Hotel. Hotel tersebut bertepatan di Jalan Diponegoro nomor 6, Sisir, Kecamatan Batu, Jawa Timur. Kami disuguhi kamar yang cukup mewah, yang sebagian dilengkapi belangkon, serta kolam renang outdoor, kafe 24 jam, dan teras di atap. Saat kami berada di teras atap, kami bisa menikmati pemandangan dari gunung berapi yang sangatlah indah. Malam pun tiba, kami mulai membersihkan diri dan bergegas untuk tidur dikarenakan besok kami harus bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Esok harinya pukul 4.15, kami mulai berganti mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kami bergegas menuju ruang makan yang sudah disediakan oleh petugas hotel. Kami mulai mengantri untuk mengambil makanan dan setelah mendapatkan makanan, kami memakannya secara bersamaan. Setelah makan, kami menuju kamar hotel masing-masing untuk membereskan pakaiannya kita. Agar pagi ini kami harus meninggalkan hotel tersebut dan bergegas untuk menuju objek wisata yang keempat, yaitu Jatim Park 2. Di sana kami melihat berbagai macam satwa. Kami mulai memasuki ke area dalam Jatim Park 2. Di sana kami bisa melihat hewan-hewan seperti harimau, singa, jerapah, burung unta, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya hewan yang hidup di darat yang disuguhkan, terdapat juga berbagai jenis hewan-hewan yang hidup di laut seperti ikan, buaya, singa laut, dan masih banyak lagi. Kami mulai berkeliling satu itu. Kami melihat sebuah tempat yang menyerupai museum. Di dalamnya terdapat sekali patung-patung hewan yang hampir mirip dengan hewan aslinya. Tidak hanya itu, kami juga melihat kerangka-kerangka buatan seperti kerangka dinosaurus dan kerangka jerapah. Kami juga menyempatkan untuk melihat sebuah hiburan yang disuguhkan oleh pihak Jatim Park 2, yaitu suguhan tentang pentingnya menjaga alam sekitar demi menumbuhkan ekosistem yang lebih baik. Setelah melihat pertunjukan tersebut, kami harus secepatnya menaiki bus karena jam sudah menunjukkan pukul 1. Kami bergegas untuk menuju wisata yang kelima, yaitu peti kapal. Perjalanan kita terasa sepi karena banyak dari kita yang sudah merasa lelah. Jalannya yang berbelok-belok membuat suasana semakin sepi. Kita sudah sampai di area sebuah pangkalan angkot.
Ternyata bus yang kita tumpangi tidak bisa membawa kita langsung menuju tempat petik kapal dikarenakan jalan yang terlalu sempit dan bergerunjal. Kami mulai menaiki angkot tersebut satu persatu, karena banyak angkot yang sudah dipakai oleh orang lain. Kami semua hanya mendapatkan 6 angkot. Bayangkan betapa berdesak-desaknya kami, karena 90 orang siswa hanya bisa menaiki 6 angkot. Kami mulai sampai di tempat tujuan perkebunan apel tersebut. Tanah yang becek mengotori sepatu yang kita pakai. Tetapi dari perjuangan kita yang sangatlah melelahkan untuk mencapai lokasi ini terbayarkan dengan indahnya pohon-pohon apel yang tertanam secara rapi. Tidak hanya itu, buah apel yang kita petik langsung dari pohonnya sangatlah manis dan masih terasa sangat segar. Kami hanya diperbolehkan memetik dan memakannya di area tersebut, kecuali jika kita ingin membelinya. Kita diperbolehkan membawa apel tersebut. Karena hari ini sudah menjelang sore, kami mulai meninggalkan perkebunan apel dan bergegas untuk menuju objek wisata yang keenam. Objek wisata ini adalah objek wisata terakhir kami di Batu Malang, yaitu Museum Mangkut. Museum Mangkut merupakan museum transportasi dan tempat wisata modern yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur, sekitar 20 km dari Kota Malang. Museum ini terletak di kawasan seluas 3,8 hektar di lereng Gunung Panderman dan memiliki lebih dari 300 koleksi jenis angkutan tradisional hingga modern. Kami mulai berkeliling dan memasuki lantai 2 yang berisi mobil-mobil Eropa zaman dahulu. Tidak hanya itu, di Museum Mangkut terdapat banyak sekali tempat untuk foto yang sangatlah indah. Setelah kami berkeliling dan mempelajari tentang transportasi zaman dahulu, kami mulai meninggalkan Museum Mangkut serta Kota Batu Malang. Karena malam ini kami akan kembali ke DIY. Kami sangatlah sedih untuk meninggalkan Kota Batu Malang. Tetapi kami sudah mendapatkan pengalaman serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Setelah pelaksanaan study tour terlaksanakan, beberapa bulan kemudian terjadilah wabah pandemi COVID-19 yang membuat kita semua menjadi di rumah aja. Seperti belajar dan lain-lain harus di rumah. Pandemi COVID-19 membuat beberapa sektor terdampak sehingga aktivitas serba dibatasi. Segala jenis pembatasan itu tentunya semata-mata bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona jenis baru. Penyebab COVID-19 itu tidak semakin meluas. Meskipun ruang gerak dibatasi, tidak ada event panggung secara langsung. Emang virus memilih-milih, jadi enggak mungkin milih-milih. Kita bisa mati karena kita tidak peduli. Ujian sekolah pun dilaksanakan secara online dengan berbagai macam mapel dan mengerjakan soal online dari sekolahan. Tanggal 23 Juli 2020 ialah hari perpisahan dan wisuda kami. Pukul 12 saya dan teman berangkat ke sekolah bersama. Setelah sampai kita kumpul lalu foto-foto buat kenangan sama-sama. Ada rasa sedih dan bahagia semua menjadi satu. Telah melewati 3 tahun bersama-sama. Semoga sukses ya teman.